Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas contoh soal kesetimbangan ion dalam larutan garam dari asam lemah dan basa kuat. Baik, untuk soal yang pertama, 100 ml larutan CH3COOH 0,1 molar dengan pH 3. Jika 0,4 gram NaOH dicampurkan ke dalam larutan ini, berapakah pH larutan yang terbentuk? Jika diketahui mRNaOH adalah 40. Untuk menjawab soal ini, maka kita harus mengetahui dulu. Larutan yang terbentuk adalah larutan yang bersifat asam atau basa. CH3COOH merupakan asam lemah, sedangkan NaOH merupakan basa kuat, sehingga larutan ini bersifat basa. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah untuk mencari pH larutan yang terbentuk dibutuhkan Ka. Karena pada soal yang ditanyakan pH, sedangkan sifat larutannya basa. Maka untuk mencari pH-nya digunakan rumus OH- sama dengan akar Kw per Ka dikali konsentrasi anion. Sedangkan pada soal tidak terdapat Ka, sehingga perlu dicari terlebih dahulu nilai Ka. Di sini yang diketahui adalah pH CH3COOH, bukan pH dari campuran CH3COOH dan NaOH, namun hanya milik CH3COOH yang mana pH asam lemah. Untuk itu kita harus mencarinya dari rumus CH3COOH, konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali M. Ini merupakan rumus untuk mencari pH dari asam lemah. Molaritas CH3COOH adalah 0,1 molar. Kemudian volumenya adalah 100 ml, yang mana jika dirubah menjadi liter, maka akan menjadi 0,1 liter. Kemudian untuk mencari mol CH3COOH, rumusnya adalah molaritas dikali volume, yakni 0,1 molar dikali 0,1 liter, didapatkan 0,01 mol. Kemudian pH dari CH3COOH adalah 3. Rumus pH tadi kita ketahui min log konsentrasi H+. Maka kita tuliskan di bawahnya pH 3 sama dengan min log konsentrasi H+. Untuk menghilangkan log di bagian konsentrasi H+-nya, maka pada bagian 3 di sebelah kiri kita juga tambahkan min log. Nah, bagaimana supaya 3 itu akan menjadi min log? Kita sudah ketahui kalau min log 10 pangkat, maka pangkatnya itu akan turun. Nah, di sini nilai pH-nya adalah 3, maka jika dijadikan logaritma, min log 10 pangkat minus 3. Kemudian kita hilangkan min log-nya, sisi kanan dan sisi kiri, atau ruas kanan dan ruas kiri. Sehingga akan jadi 10 pangkat minus 3 sama dengan konsentrasi H+. Jadi kita sudah dapat konsentrasi H+ dari asam lemah, bukan dari campuran CH3COOH dan NaOH. Rumus mencari konsentrasi asam lemah itu adalah akar Ka dikali molaritas dari asam lemah itu sendiri. Kita masukkan saja konsentrasi H+-nya adalah 10 pangkat minus 3, sama dengan akar Ka dikali molaritas CH3COOH adalah 0,1 molar, jadi kita tuliskan 0,1. Nah, untuk menghilangkan akar di ruas kanan atau pada Ka dikali 0,1, maka akarnya akan berpindah ke ruas kiri dengan nilai pangkat 2. Jadinya 10 pangkat minus 6 sama dengan Ka dikali 10 pangkat minus 1. Bilangan berpangkat apabila dipangkatkan lagi, maka itu sama dengan dikali. Jadi 10 pangkat minus 3 pangkat 2, maka itu sama dengan perkalian. Jadi 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi 10 pangkat minus 6 sama dengan Ka dikali 0,1. Sehingga untuk mencari Ka, 10 pangkat minus 6 dibagi dengan 10 pangkat minus 1. Yang mana bilangan berpangkat apabila pembagian, maka pangkatnya itu dikurang. Jadi minus 6 dikurang minus 1 sama dengan 10 pangkat minus 5. Langkah berikutnya atau langkah yang kedua, setelah kita mendapatkan nilai Ka, maka kita harus menghitung konsentrasi dari garam yang terbentuk.
kita menghitung nilai Ka ini tadi dari konsentrasi asam lemahnya saja, yakni CH3COOH. Sedangkan pertanyaannya adalah pH larutan dari campuran CH3COOH dan NaOH. Maka kita harus mencari mol dari NaOH terlebih dahulu. Rumus molaritas apabila diketahui massa adalah massa per mR. Jadi massa NaOH yang diketahui pada soal adalah 0,4 gram dibagi dengan mR-nya 40 gram per mol. Sehingga didapatkan molnya 0,01 mol. Kemudian kita buat reaksinya. CH3COOH ditambahkan dengan NaOH akan menjadi CH3COONa ditambah H2O atau air. Maka untuk mol mula-mulanya CH3COOH adalah 0,01. Begitu juga dengan NaOH 0,01 mol. Kemudian ketika dicampurkan, sebanyak 0,01 mol itu akan habis bereaksi, sehingga terbentuklah 0,01 mol CH3COONa. Langkah berikutnya, garam CH3COONa itu berasal dari asam lemah dan juga basa kuat, seperti yang dijelaskan sebelumnya, sehingga bersifat basa. Maka kita harus mencari molaritas dari garam CH3COONa. Rumus molaritas adalah N per V. Di sana tertulis V total atau volume total. Karena garam ini merupakan campuran dari CH3COOH dan juga NaOH. Maka volume totalnya adalah 0,1 liter. Pada slide sebelumnya sudah kita bahas bahwasanya 100 ml CH3COOH itu sama dengan 0,1 liter. Maka didapatkan molaritasnya 0,1 molar. Ion dari garam CH3COONa yang terhidrolisis adalah ion CH3COO-. Sehingga reaksinya adalah CH3COONa akan menjadi CH3COO- ditambah dengan Na+. Di mana di sini kita ketahui molaritasnya adalah molaritas CH3COONa, sedangkan untuk mencari rumus konsentrasi OH- untuk mencari pH, itu dibutuhkan konsentrasi anion sisa asam. Sedangkan di sini kita tidak tahu berapa konsentrasi dari anion sisa asamnya, maka kita buat dulu reaksi hidrolisisnya. Sehingga 0,1 molar dari CH3COONa dengan mencarinya adalah koefisien yang ingin kita cari adalah 1, koefisien dari CH3COO- dibagi dengan koefisien dari garam yang kita ketahui molaritasnya, yakni CH3COONa. Itu adalah 1, jadi 1 per 1 dikali dengan molaritas yang kita ketahui, yakni 0,1. Jadi konsentrasinya adalah 0,1 molar. Langkah ketiga, kita masukkanlah nilai yang didapat dengan rumus, yakni konsentrasi OH- sama dengan akar Kw per Ka dikali konsentrasi anion sisa asam. Mengapa konsentrasi OH-? Lihat, garam CH3COONa berasal dari asam lemah dan basa kuat, sehingga bersifat basa. Maka yang kita cari adalah konsentrasi OH-. Kita masukkan saja Kw-nya 10 pangkat min 14 dibagi dengan 10 pangkat minus 5 dikali dengan 10 pangkat minus 1. 0,1 CH3COO- itu sama dengan 10 pangkat minus 1. Didapatkanlah nilainya akar 10 pangkat minus 10. Bilangan berpangkat jika diakarkan itu pangkatnya sama dengan dibagi 2. Jadi 10 dibagi 2, yakni 10 pangkat minus 5. Minus 10 dibagi 2 jadinya minus 5. Kemudian kita cari POH. Karena sudah didapatkan konsentrasi OH-nya, maka langsung dicari POH sama dengan min log konsentrasi OH-. Sehingga didapatkan min log 10 pangkat minus 5. Hasilnya adalah 5. Ini dapatnya POH, sedangkan pada soal yang ditanyakan adalah pH. Maka rumus hubungan antara pH dan POH itu adalah pH sama dengan 14 dikurang POH. Maka pH sama dengan 14 dikurangkan dengan 5. Didapatkanlah pH-nya 9. Kemudian kita bahas soal nomor 3. Diketahui pH larutan CH3COONa adalah 9 plus log 2.
Hitunglah konsentrasi ion yang terhidrolisis jika kita ketahui Ka adalah 10 pangkat minus 5. Untuk menjawab soal tersebut, kita ketahui dulu bahwasanya garam ini berasal dari asam lemah yakni CH3COOH dan juga basa kuat NaOH, sehingga garam ini akan bersifat basa. Maka dari itu, jika kita ketahui nilai pH-nya dari larutan garam yang bersifat basa, maka jangan lupakan adanya pOH, karena ini bersifat basa. Jika bersifat asam, maka langsung saja didapatkan pH. Tapi karena dia bersifat basa, maka ketika diketahui pH, sebelum pH itu ada pOH. Untuk itu, kita tuliskan pH sama dengan 14 dikurang pOH. pH-nya kita masukkan 9 plus log 2. Kemudian sama dengankan dengan 14 min pOH. Kemudian kita pindah ruaskan agar pOH-nya sendiri, yakni 9 plus log 2 itu dipindahkan ke 14-nya. Sehingga didapatkan 14 dikurang 9 plus log 2. pOH sama dengan 5 minus log 2. Karena 14 dikurang 9 adalah 5. Kemudian negatif dikali dengan positif itu negatif log 2. Sehingga untuk menghilangkan nilai log, kita lihat pOH itu rumusnya adalah min log OH min. pOH sama dengan min log OH min. Jadi kita tuliskan min log OH min sama dengan 5 min log 2 juga kita buat jadi min log. Sama dengan min log 2 kali 10 pangkat minus 5. Maka kita hilangkan min log-nya dari ruas kiri dan juga ruas kanan. Sehingga didapatkan OH min, konsentrasi OH min sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 5. Kemudian ion yang terhidrolisis adalah ion dari asam lemah, yakni CH3COO min. Oleh karena itu, rumus yang dicari adalah perlu konsentrasi dari CH3COO min. Maka kita masukkan konsentrasi OH minnya 2 kali 10 pangkat minus 5 sama dengan akar dari KW 10 pangkat minus 14 per Ka 10 pangkat minus 5 dikali dengan konsentrasi CH3COO min. Karena yang ditanya adalah konsentrasi ion yang terhidrolisis. Kemudian kita hilangkan akar di bagian ruas kanan ke ruas kiri. Yakni untuk memindahkan akar, maka akar dari ruas kanan ke ruas kiri, maka bilangan pada ruas kiri akan menjadi pangkat 2. Jadi 2 kali 10 pangkat minus 5, pangkat 2 sama dengan 10 pangkat minus 9. 10 pangkat minus 9 ini didapatkan dari 10 pangkat minus 14 dibagi dengan 10 pangkat minus 5. Dikali dengan konsentrasi CH3COO min. Kemudian didapatkan setelah dipangkatkan 4 kali 10 pangkat minus 10 sama dengan 10 pangkat minus 9 dikali CH3COO min, konsentrasi CH3COO min. Untuk mencari konsentrasinya kita pindahkan 10 pangkat minus 9 ke ruas kiri, yakni jadinya pembagian. 4 kali 10 pangkat minus 10 dibagi dengan 10 pangkat minus 9. Bilangan berpangkat apabila dibagi maka pangkatnya itu dikurang. Sehingga didapatkan CH3COO min sama dengan 0,4 molar. Baik, itu saja penjelasan contoh soal dari keseimbangan ion dalam larutan garam dari asam lemah dan juga basa kuat. Semoga teman-teman bisa mengerti. Terima kasih.